Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi kinematika. Bagian ilmu fisika yang mempelajari gerak benda dan pengaruh lingkungan terhadap gerak benda disebut mekanika. Kinematika adalah bagian dari mekanika yang mempelajari gerak suatu benda tanpa memandang gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, jarak yang ditempuh benda selama gerakannya hanya ditentukan oleh kecepatan V dan atau percepatan A. Bagian yang mempelajari bagaimana pengaruh lingkungan terhadap gerak disebut dinamika. Posisi titik materi yang bergerak dalam 2 atau 3 dimensi ditulis dalam vektor, yang disebut vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu vektor yang menyatakan posisi suatu titik bidang atau suatu ruang. Posisi suatu partikel dalam ruang dapat dinyatakan dalam vektor I, J, dan K. Posisi suatu partikel dalam bidang dapat dinyatakan dalam vektor I dan J dengan X, Y, Z adalah koordinat partikel. Bila partikel bergerak, posisinya berubah terus terhadap waktu. Jadi, partikel yang bergerak memiliki vektor posisi yang merupakan fungsi waktu. Demikian juga komponen-komponennya. Dan ada juga contoh vektor posisi, yaitu vektor posisi pada dimensi 2 dan vektor posisi pada dimensi 3. 2. Perpindahan. Perpindahan adalah sebagai perubahan posisi suatu titik materi pada waktu tertentu. Misalkan pada saat T1 partikel berada di titik 1 dengan vektor posisi R1 sama dengan R dalam kurung T1 dan pada saat T1 benda di titik 2 dengan vektor posisi R2 sama dengan R dalam kurung T2. Perpindahan partikel dalam selang waktu ini dinyatakan dengan vektor delta R dari titik 1 ke titik 2. Vektor delta R ini disebut vektor perpindahan. Persamaan vektor perpindahan adalah R2 sama dengan R1 ditambah delta R, atau delta R sama dengan R2 dikurang R1 dengan keterangan delta R adalah posisi titik dari titik 1 ke titik 2, R2 adalah vektor posisi di titik 2 dan R1 adalah vektor posisi di titik 1. Kecepatan rata-rata. Kecepatan merupakan ukuran yang menyatakan besar perubahan posisi terhadap waktu. Kecepatan termasuk besaran vektor. Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Maka, secara matematis dapat ditulis V sama dengan delta X per delta T, atau bisa juga ditulis R2 kurang R1 per T2 kurang T1 dengan keterangan V adalah kecepatan rata-rata, delta S adalah perpindahan, dan delta T adalah selang waktu. Kecepatan ini disebut kecepatan rata-rata karena tidak menggambarkan kecepatan benda yang sesungguhnya, melainkan hanya kecepatan rata-rata selama selang waktu tersebut. Kecepatan rata-rata adalah besaran vektor. Contohnya yaitu sebuah pesawat airline bergerak ke utara dari Pulau Jawa menuju Pulau Kalimantan yang berjarak 1.500 km. Pesawat sampai di Kalimantan setelah menempuh perjalanan setengah jam. Kemudian, pesawat bergerak lagi ke arah barat menuju Pulau Sumatera yang berjarak 2.000 km. Pesawat sampai di Sumatera setelah bergerak selama 2 jam. Tentukan kecepatan rata-rata untuk perjalanan dari Jawa sampai Sumatera. Penyelesaiannya yaitu diketahui delta S sama dengan 2.500 km, delta T 1,5 jam tambah 2 jam sama dengan 3,5 jam. Ditanyakan V itu adalah, dijawab V sama dengan delta S per delta T. V sama dengan 2.500 per 3,5 sama dengan 7.014,3 km per jam. Kecepatan sesaat. Dalam perjalanan Mataram ke Bima dengan mobil, kecepatan rata-rata 60 km per jam tidaklah berarti kecepatan mobil konstan. Pada kenyataannya, kecepatan mobil tersebut berubah setiap saat. Kecepatan sesaat dari suatu benda yang sedang bergerak adalah kecepatan benda itu pada selang waktu yang sangat kecil atau selang waktu mendekati 0. Secara matematis, kecepatan sesaat dapat ditulis dengan rumusnya yaitu V sama dengan delta S per delta T, di mana V sama dengan kecepatan sesaat
delta S sama dengan perubahan jarak dan delta T perubahan waktu. Rumus ini dapat juga ditulis dalam bentuk limit sebagai berikut. V sama dengan limit delta T mendekati 0 kali delta S per delta T. Rumus ini menunjukkan bahwa kecepatan sesaat adalah perubahan jarak terhadap perubahan waktu pada saat tertentu. Berikut beberapa contoh kecepatan sesaat, yaitu sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik B dalam waktu 5 detik. Jika jarak antara titik A dan titik B adalah 100 meter, maka kecepatan sesaat mobil tersebut adalah, jawabannya yaitu V sama dengan delta S per delta T sama dengan 100 meter per 5 sekon, yaitu 20 meter per sekon. Dalam kinematika, posisi, kecepatan, dan percepatan memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam mendeskripsikan gerakan suatu objek. Posisi menunjukkan letak objek dalam suatu sistem koordinat, kecepatan menggambarkan perubahan posisi terhadap waktu, dan percepatan menunjukkan perubahan kecepatan terhadap waktu. Hubungan antara ketiganya dapat dianalisis melalui turunan dan integral. Kecepatan merupakan turunan pertama dari posisi terhadap waktu, sedangkan percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi. Sebaliknya, jika percepatan diketahui, kecepatan dapat diperoleh melalui integral, begitu pula dengan posisi. Kecepatan dapat diturunkan dari fungsi posisi, dan juga posisi akan dapat pula diperoleh dari fungsi kecepatan dengan metode integrasi seperti pada rumus di bawah ini. Contoh soalnya seperti sebuah benda bergerak pada bidang XY pada saat awal benda koordinat itu 2M dengan 4M. Komponen-komponen kecepatan memenuhi persamaan Vx sama dengan 5T dan Vy sama dengan 4 tambah 3T. Untuk Vx dan Vy dalam meter per sekon dan T dalam sekon. Setelah konstanta dalam satuan yang disesuaikan, tuliskan persamaan umum vektor posisi benda, dan B tentukan posisi pada saat T sama dengan 3 sekon. Dan dapat terlihat dari sini pengerjaan dari soal tersebut. Menentukan kecepatan dari fungsi percepatan. Fungsi kecepatan dapat diturunkan dari fungsi percepatan, dan juga percepatan akan dapat pula diperoleh dari fungsi kecepatan dengan metode integrasi seperti ini. Untuk contoh soalnya, sebuah benda bergerak pada bidang X 0J dengan percepatan A sama dengan 2I tambah 4J meter per second kuadrat. Diketahui kecepatan awal dan posisi awal berturut-turut V0 sama dengan 4I tambah 0J meter per second dan F0 sama dengan 10I tambah 10J. Tentukan A persamaan kecepatan, V persamaan posisi, dan dapat dilihat sepertilah pengerjaannya. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan garis lurus dengan jarak yang ditempuh setiap satuan waktu tidak sama besar, sedangkan arah gerak tetap dengan percepatan tetap. Jika A sama dengan konstan, artinya kecepatan benda tidak tetap lagi, tapi berubah secara beraturan. Ada dua jenis gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak lurus dipercepat jika kecepatannya berubah terhadap waktu, atau percepatan A bertanda positif, dan gerak lurus diperlambat jika kecepatannya berkurang terhadap waktu, atau perlambatan A bertanda dengan negatif. Gerak vertikal adalah gerak suatu benda pada arah vertikal terhadap bumi yang selama geraknya bumi dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gerak vertikal termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal suatu benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Pada gerak vertikal ke bawah berlaku persamaan yaitu V sama dengan V0 tambah A kali T dan delta X sama dengan V0 kali T tambah 1/2 kali A kali T pangkat 2. Jika kecepatan awal sama dengan 0, percepatan sama dengan percepatan gravitasi, dan perpindahan sama dengan ketinggian, maka diperoleh kecepatan benda sampai bumi adalah V sama dengan G kali T. Jarak benda dari titik awal pertama kali dijatuhkan sampai di bumi disebut dengan ketinggian yang besarnya
H sama dengan 1/2 kali G kali T pangkat 2. Yang kedua yaitu gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak vertikal suatu benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu dengan kecepatan awal V0 dan percepatan gravitasi bumi G. Untuk gerak vertikal ke bawah, G positif. Perhatikan gambar berikut. Pada gerak vertikal ke bawah berlaku persamaan yaitu V sama dengan V0 tambah A kali T dan delta X sama dengan V0 kali T tambah 1/2 kali A kali T pangkat 2. Jika kecepatan awal sama dengan V0, percepatan A sama dengan percepatan gravitasi bumi G, dan perpindahan delta X sama dengan ketinggian H, maka diperoleh kecepatan benda sampai bumi adalah V sama dengan V0 tambah G kali T. Jarak benda dari titik awal pertama kali jatuhkan sampai di bumi disebut dengan ketinggian H, yang besarnya H sama dengan V0 kali T tambah 1/2 kali G kali T pangkat 2. Yang ketiga yaitu gerak vertikal ke atas atau GVA. Gerak vertikal ke atas adalah gerak vertikal suatu benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0 dan percepatan gravitasi bumi G. Untuk gerak vertikal ke atas, G negatif atau benda menjauhi bumi. Perhatikan gambar berikut. Pada gerak vertikal ke atas berlaku persamaan yaitu V sama dengan V0 tambah A kali T dan delta X sama dengan V0 kali T tambah 1/2 kali A kali T pangkat 2. Jika kecepatan awal sama dengan V0, percepatan A sama dengan percepatan gravitasi bumi G atau A sama dengan min G, dan perpindahan delta X sama dengan ketinggian H, maka diperoleh kecepatan benda sampai bumi adalah V sama dengan V0 kurang G kali T.